Novel Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini adalah kisah cinta pertamanya Gibran. Ada yang bilang kisah ini cerita ketika Gibran masih di Libanon. Gibran ini kan kelahiran Libanon, nanti pindah ke Amerika. Aktivitas kreatifnya di Amerika. Jadi saat di Libanon dia mengalami cinta pertama pada seorang gadis yang nama aslinya Hala Dahir. Tapi kalau di Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah, Hala Dahir ini namanya menjadi Selma Karami. Di novel ini sebenarnya tokohnya tidak banyak, tokohnya hanya 5. Yang pertama Gibran sendiri, yang kedua Selma Karami, yang ketiga ayahnya Selma, namanya Faris Effendi Karami, yang keempat pendeta. Ini pendeta yang dalam tanda petik ya memaksa orang tuanya Selma untuk menikahkan Selma dengan keponakannya. Pendetanya namanya pendeta Bulos Holib. Nanti keponakannya yang menikahi Selma namanya Mansur Bey Holib. Jadi hanya 5 orang ini yang dimunculkan namanya di Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Novelnya tidak tebal, tipis saja, tapi memang sangat puitis. Saya lupa dulu di sesi apa, ada salah seorang tokoh yang menyatakan bahwa cinta dan puisi itu memang dekat. Mengapa cinta dan puisi itu dekat? Ya karena cinta itu berhubungan dengan keindahan rasa. Kalau ini keindahan rasa, ya memang tidak mudah untuk dinarasikan secara rasional konkret. Maka ketika orang ingin menunjukkan seperti apa cintanya, biasanya menggunakan kalimat metafor-metafor yang sifatnya puitis. Biasanya puisi ini terus indah. Mengapa? Ya karena hakikat cinta itu sendiri kan menunjukkan keindahan jiwa. Boleh dicek teman-teman di sekelilingmu, kalau ada yang sedang dimabuk cinta, dilanda cinta, itu biasanya secara otomatis mudah atau jangan-jangan malah pinter bikin puisi. Karena jiwanya memang sedang indah dan apa yang ingin dia ungkapkan dari dalam dirinya itu sejenis keindahan. Kadang-kadang nulis surat saja kan seperti nulis puisi, kalimat-kalimatnya tertib, tertata. Kalau salah sidik wae kan terus kamu ndak, wah dihapus ini, rasanya ndak enak, ndak sreg. Nah itu, maka cinta dan puisi itu dekat. Apalagi yang mengalami cinta seorang pujangga seperti Khalil Gibran ini. Ini mesti yang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang patah hati, membaca novelnya ini mestinya ya pasti baper. Oke, baik, kita mulai ya. Novel ini dibuka dengan sebuah persembahan kepada sahabat. Mungkin saya menyebutnya sahabat, sebenarnya kalau dibaca di biografinya ya ini semacam kekasihnya. Tapi ya Gibran ini nasibnya agak murung, nasibnya agak buruk. Cerita-ceritanya secara konkret real dalam hidupnya itu banyak kemalangan-kemalangan. Jadi ini yang membuat kalimat-kalimat tuturnya itu rasanya murung dan malang. Nah ini kalau Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini di bagian awal disebut ini dipersembahkan kepada MIH. Kepada MIH ku persembahkan buku ini. MIH itu singkatan dari nama Mary Elizabeth Haskell. Mary Elizabeth Haskell ini putrinya seorang direktur bank.
yang dia ini jadi kepala sekolah, namanya sekolahnya Haskell Jean School. Dan dia ini sahabat akrabnya, bahkan jadi manajernya, jadi promotornya Gibran. Mairi inilah nanti yang membiayai studinya Gibran, membiayai perjalanan intelektualnya, membiayai perjalanan kesenimanan Gibran. Jadi dia yang mengantarkan Gibran mendunia. Makanya Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini dipersembahkan padanya. Jadi ada kalimat persembahannya menurut saya indah. Kepada yang menatap sang mentari dengan mata nyalang dan menggenggam api dengan jari jemari tanpa gemetar, serta mendengar suara keabadian yang rohani di balik jerit nyaring si buta, kepada MIH ku persembahkan buku ini. Oke, ya nanti teman-teman diulang lagi, dibaca lagi kalimat itu. Jadi kalimat persembahan yang indah. Baik, bismillah, kita mulai. Monggo teman-teman disiapkan ubur rampinya untuk ngaji malam hari ini. Mungkin lebih cepat ngantuknya, lebih cepat tidurnya, karena kita ketemu banyak sekali kalimat-kalimat puitis. Wong tema-tema biasa saja kita ngantuk ya ngaji, berpikir apalagi malam hari ini kita temanya agak tema sastra yang puitis. Baik, ya nanti ada beberapa pelajaran yang saya garis bawahi dari Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini. Yang pertama pastinya pelajaran tentang cinta. Nanti sebagian besar sebenarnya menurut saya yang menarik dari novelnya Gibran ini adalah pandangannya tentang perempuan. Kedahsyatannya, kekuatannya, kelembutannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya beberapa tema-tema yang lain. Tapi fokusnya nanti ada di dua itu, tentang cinta dan tentang perempuan dan kekuatannya. Ya kalau mau dicermati, ada banyak tema dari Al-Ajniha Al-Mutakashiroh ini. Di catatan saya, mungkin yang tertarik ya ingin mengkaji ini jadi tesis atau jadi skripsi, bisa tema tentang cinta, bisa tema tentang memori, kenangan. Jangan lupa, menurut saya makhluk paling indah dalam cinta itu kenangan. Kalau teman-teman yang pernah jatuh cinta atau pernah patah hati atau sedang LDR-an itu akan tahu betapa berharganya sekaligus betapa indahnya, bahkan juga sekaligus betapa menyiksanya yang namanya kenangan. Kadang-kadang jauh lebih indah daripada kenyataan. Mungkin yang pernah patah hati ya, di bayanganmu, kenangan-kenanganmu tentang orang yang kau cintai itu masih dalam bentuknya yang paling indah. Tapi begitu ketemu dalam kenyataannya, mungkin harapan tak seindah dalam kenangan. Jadi kenangan ini makhluk yang menurut saya penting dibahas bagi yang concern dengan tema cinta. Oke, ya kenangan, memori, nostalgia, dan lain sebagainya. Mengapa reuni itu rasanya kok indah, jauh lebih menyenangkan daripada pas kita ngalami langsung, pas sekolah langsung atau pas kuliah langsung, itu rasanya beda kan kayak reuni. Karena dalam reuni itu biasanya kita menghidupkan kenangan-kenangan. Jadi kalau kita sedang reuni kan, misalnya ketemu teman kita siapa, itu kan yang bunyi di kepala kita, teman kita ini dulu begini loh. Jadi yang bunyi itu kenangannya. Makanya terus kita betapa gembira, betapa teriak-teriak, padahal mungkin dulu kita ada tidak senengnya, ada kasus apa sama dia. Tapi ya kenangan memang indah. Kemudian di novel ini juga ada keheningan. Ini menarik, Gibran ini dalam banyak interaksinya dengan tokoh-tokoh di novel ini itu tidak banyak kata-kata. Kalau banyak novel itu kan biasanya ada
kata siapa, bla 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 bla, menurut siapa, kata-kata. Tapi ini dalam keheningan. Jadi dalam diam, dalam suara hati. Jadi di situ nanti akan kita lihat betapa suara hati, betapa keheningan itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada kata-kata. Sekedar tatapan mata, sekedar duduk berdua, sekedar sendirian di malam hari dengan keheningan-keheningan. Tapi maknanya jauh lebih dalam daripada kata-kata. Kemudian di situ ada juga kepasrahan. Kalau ini memang hubungannya dengan arus utamanya cerita, itu kepasrahan. Kepasrahannya seorang Selma Karami yang dipaksa menikah. Sebenarnya yang memaksa menikah itu bukan orang tuanya, tapi pendetanya. Orang tuanya tidak akan berani membantah pendeta, membantah tokoh agama. Kalau yang merintah sudah tokoh agamanya, susah bantahnya, karena tokoh agama ini dipandang yang punya otoritas tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, mau tidak mau, karena yang memerintah pendetanya, tokoh agamanya, ya Selma terpaksa pasrah. Meskipun menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Dan suaminya juga sebenarnya tidak mencintai Selma. Yang dia cintai hanya kekayaan orang tuanya. Jadi karena melihat Selma ini anaknya orang kaya, dia mengincar kekayaannya. Kalau status sosial dia sudah punya, yaitu keponakannya pendeta. Tinggal kekayaan, maka kekayaan itu dia mengincar ayahnya Selma. Faris Effendi, ayahnya Selma, itu sebenarnya ngerti bahwa ini sebenarnya anakku tidak cinta sama dia, dia juga tidak cinta sama anakku. Tapi kalau membantah perintahnya pendeta bisa dimusuhi semua orang. Mungkin bisa dianggap penistaan seperti hari ini ya. Mungkin bisa dianggap melecehkan agama dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau pasrah. Dan pastinya dengan model kepasrahan semacam itu ada tema lagi yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu tema penderitaan. Jadi bagaimana karena yang berjalan adalah yang tidak diinginkan oleh semuanya, baik oleh ayahnya, oleh Selma, oleh Gibran, bahkan mungkin juga oleh keponakannya pendeta. Yang terjadi ya semuanya tidak nyaman, semuanya menderita. Baik, itu gambaran dari kisah dalam Sayap-Sayap Patah. Ada beberapa tema. Oke, sekarang kita belajar. Ada wawasan-wawasan baru apa sih dari novel ini yang mungkin nambah pemahaman kita semua tentang tema-tema tadi. Baik, ambil nafas sebentar, kita mulai. Bismillah. Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Ini pastinya saya potong-potong sesuai gaya ngaji filsafat ya. Yang ingin mendalami secara runtut ceritanya dari awal sampai akhir, ya silahkan dibaca sendiri. Sekarang Broken Wing, Sayap-Sayap Patah, Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini sudah bisa teman-teman temukan gratis online. Meskipun yang mau membeli bukunya juga ada. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari cinta. Ada beberapa wawasan tentang cinta, beberapa insight yang menurut saya menarik dari novel ini tentang cinta. Yang pertama adalah tentang cinta pertama. Gibran dalam novel itu menjelaskan bahwa setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu.
yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dalam hidup setiap orang muda pasti ada seorang Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi kehidupannya dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Jadi ini Gibran mengasumsikan tidak ada orang yang tidak mengalami cinta pertama di masa mudanya. Ya, ini saya tidak perlu menjelaskan. Ayo teman-teman direnungi sendiri. Ayo perjalanan hidupnya selama ini. Siapakah cinta pertamanya teman-teman atau bapak ibu yang mungkin mendengarkan? Pasti punya, pasti ada cinta pertama itu. Yang seperti saya bilang tadi, dia hidup dengan sangat indah dalam kenangan kita. Yang kita ingin kembali lagi ke sana. Kalau bisa, mbok yo balik lagi ke masa itu. Kita ingin mengalami rasa yang sama, yang membuat kita begitu bahagia saat itu. Ya, jadi ini menurut saya wawasan pertama, karena ini ada di bagian-bagian awalnya novel yang diceritakan oleh Gibran. Di novel ini kan juga pengalaman cinta pertamanya. Boleh kalau teman-teman tertarik, ayo tulislah pengalaman cinta pertamamu masing-masing. Sebagian besar mungkin sad ending karena tidak nyambung, tidak seperti yang diharapkan. Tapi mungkin juga ada yang begitu cinta pertama langsung klik, langsung nyambung sampai nikah, sampai sekarang, ya alhamdulillah. Tapi yang tidak nyambung, yang cinta pertamanya tidak sukses, ya tidak apa-apa, alhamdulillah juga. Punya banyak pengalaman, pengalaman kan banyak pengetahuan. Semakin banyak pengalaman semakin dewasa. Tapi pelajaran berharga dari cinta pertama menunjukkan bahwa cinta itu memang indah, bahwa cinta itu memang fitrah. Jadi cirinya manusia. Ya mengapa ada yang sukses, mengapa ada yang tidak? Ya karena manusia itu bukan seperti binatang. Kalau binatang ya tertarik, seneng, langsung nyambung, dipaksa, setelah itu bubar, tidak apa-apa. Tapi manusia itu kan ada norma, ada nilai-nilai. Indahnya di situ. Jadi pelajaran pertama cinta adalah cinta pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih indahnya cinta? Kata Gibran, cinta itu adalah daya kehidupan. Disitulah lahirnya makna hidup. Kalimat di novel itu bunyinya begini: hidupku adalah sebuah koma, hampa bagai kehidupan Adam dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku seperti seberkas cahaya, dia adalah Hawa dari jantung hatiku yang memenuhinya dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Jadi, kata Gibran, hidupku itu belum titik. Hidupku itu masih koma sebelum ketemu Selma. Sebagaimana Adam yang tidak lengkap hidupnya sebelum ketemu Hawa. Kehadiran Hawa lah yang menyalakan hidup Adam, yang membuat Adam bergairah, bersemangat, punya daya menjalani kehidupan dengan gembira. Kehadiran Hawa lah, kehadiran Selma lah, kan gitu. Hadirnya Selma membuat hidup yang semula koma sekarang titik. Sekarang ada maknanya. Bukan hidup yang hampa, bukan hidup yang dijalani otomatis kayak robot, cuma makan tidur dan seterusnya. Tapi hadirnya orang yang dicintai membuat hidup kita punya makna. Nah, jadi teman-teman yang
belum ketemu Selmanya, belum ketemu Hawanya, berarti hidup kalian masih koma, belum titik. Hidup yang masih koma, ya kalau masih koma, masih perjalanannya masih panjang. Masih, jangan-jangan setelah koma terus masih koma lagi, seolah-olah sudah titik tapi ternyata enggak. Mungkin ya masih titik koma, berarti pokoknya dia penuh setelah Selma hadir, setelah Hawa hadir. Berarti cinta adalah daya dalam kehidupan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama adalah cinta pertama itu adalah keindahan hidup, kenangan yang tak terlupakan. Dan hadirnya cinta membuat hidup penuh makna, membuat hidup tidak hanya koma, tapi sudah titik. Itu pelajaran kedua. Makanya kalau ada orang bilang, alah cinta-cintaan terus, hidup ini yang penting punya uang, yang penting punya jabatan, yang penting status, yang penting macam-macam. Iya mungkin ya, tapi itu semua masih koma. Titiknya, titik itu berarti puasnya dahaga hati, bahagianya jiwa kita itu kalau sudah bertemu dengan pasangannya. Yo, untuk kesempurnaan relasi dengan pasangan memang kadang butuh uang, kadang butuh status, kadang butuh jabatan, mungkin juga butuh pendidikan yang tinggi, gelar dan lain sebagainya. Tapi yang lain tadi sifatnya hanya koma-koma. Titiknya adalah pasangannya. Adam itu sudah di surga. Nabi Adam itu kan di surga, apa saja ada. Apa yang dia inginkan ada. Tapi Nabi Adam masih meminta Hawa kepada Allah, karena memang hadirnya Hawa memunculkan daya hidup. Hidup yang tidak sekedar rutinitas yang hampa, hidup yang tidak koma, tapi hidup yang sudah titik. Jadi mari kita membuat hidup kita ini titik. Apalagi yang seperti saya bilang tadi, kalau hari ini berseliweran di sekeliling kita hanya kebencian demi kebencian, hanya perselisihan demi perselisihan, ya kita lebih jauh lagi, mungkin koma saja belum. Koma itu kan berhenti sejenak, tapi belum tuntas, belum titik. Tapi dalam kebencian, dalam perselisihan, dalam macam-macam masalah yang ruwet di sekeliling kita, itu berarti koma saja belum. Kita masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki ternyata dalam hidup. Untuk memberi makna apalagi, karena menjalani saja kita masih pontang-panting, apalagi memberi makna. Jadi ternyata memang kita perlu lebih banyak belajar lagi untuk mengelola hidup ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, ya. Boleh nanti kalau yang pinter bikin puisi ya, kalau sedang jatuh cinta bilang ke pasangannya, engkau adalah titik dalam hidupku, karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan titik yang melegakan dan membahagiakan. Oke, ya nanti mesti pasanganmu terus membalas salah gombal. Yuk kita lanjutkan. Ada pelajaran cinta apalagi dari Gibran? Ada yang saya catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini: cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini, karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tak bisa mengubah perjalanannya. Ini konsep tentang hubungan antara cinta dan kebebasan. Uraiannya bisa sangat panjang tema ini, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya.
Bahkan cinta juga kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Maka banyak pujangga yang menyebut kebebasan yang sejati itu adanya dalam cinta. Saya juga sering menjelaskan bahwa cinta itu obat dari belenggu. Belenggu yang paling utama yaitu apa? Belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dari belenggu egonya. Cinta itu kebebasan sejak awalnya. Seperti di Romeo and Juliet minggu lalu, tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Pendeta Bulos Galib dalam Al-Ajniha Al-Mutakasirah ini memaksa Selma untuk menikah dengan keponakannya. Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam penguasaan orang yang mencintai. Bahkan seandainya kalian misalnya suka sama siapa, kemudian dia ternyata menolakmu, dia yang menolakmu itu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi kalau engkau masih tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa. Jadi makanya sejak awalnya cinta itu kebebasan. Dalam ekspresinya pun juga begitu. Makanya di kalimatnya Gibran itu yang bahkan hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Kadang cuma chat di WA, sudah tidur belum? I miss you, nanti balas lagi I miss you, bolak-balik sampai bolak-balik. Itu kan melawan gejala alam. Biasanya orang sudah tidur, dia tidak jadi tidur. Bahkan kalau ngobrol bisa sampai subuh. Itu gejala alam, bisa ditabrak. Apalagi hukum-hukum kemanusiaan, aturan-aturan budaya, itu bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta. Maka jadi cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus terlalu peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam. Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Maka cinta ini bisa jadi kekuatan membangun yang luar biasa bagi peradaban. Namun kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan menghancurkan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan budaya manusia. Karena dia energi yang luar biasa, daya hidup yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset. Jadi paling tidak malam hari ini kita belajar karakter-karakternya. Oke, ada lagi ini pelajaran dari Gibran. Selain kebebasan apa? Air mata. Kata Gibran, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi mungkin ini ya salah satu tadi alasan mengapa sih banyak sekali kisah-kisah cinta yang dahsyat, yang populer, yang agung itu akhirnya sad ending. Sad ending itu berakhir tidak bahagia.
Sebagian besar bahkan berakhir tragis, saling meninggal, masing-masing mati karena cinta. Nah, katanya Gibran, memang cinta itu kalau bertabur air mata biasanya tetap murni dan indah. Mengapa? Ya karena dalam tantangan, dalam ujian, ketika ada banyak masalah, cinta itu akan menguatkan para pecinta. Situasi-situasi sulit ini akan semakin menguatkan cinta. Situasi sulit itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan cinta, tapi mungkin teman-teman mengalami hidup susah dengan siapa, dalam hal apa, itu biasanya kenangannya jauh lebih indah, lebih murni. Mungkin tidak harus dengan lawan jenis, dengan teman misalnya. Pernah sama-sama mengalami kesulitan berdua dengan temanku yang ini, itu kan pengalamannya lebih berkesan, jadi lebih terkenang. Saya bilang tadi, kenangan itu sifatnya indah. Boleh teman-teman merenung, mungkin pengalaman zaman sekolah, pengalaman zaman, kalau yang selesai kuliah, zaman kuliah dulu, zaman itu biasanya yang lebih terkenang, yang lebih tersisa dalam diri kita itu pengalaman-pengalaman sulit. Mungkin pengalaman dimarahi guru, dihukum BP, atau ini kan pengalaman waktu ngalami itu nangis-nangis, tapi sekarang pengalaman itu membuat kita tersenyum. Dia jadi pengalaman yang indah. Itu kan pengalaman biasa sehari-hari, apalagi pengalaman cinta yang kalau dia bertabur air mata banyak sekali kesulitan. Melenyapkan itu akan sangat sulit, karena dia sangat murni dan indah sifatnya. Ini yang mengalami patah hati, yang mengalami mungkin pernah putus, itu bisa memahami kalimatnya Gibran ini. Cinta yang dibasuh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Oke, semoga tidak ada tanya pada saya ya Pak Faiz bisa menjelaskan gitu. Jangan-jangan pernah ngalami juga. Oke, ya ini jawabnya susah. Biarlah kenangan yang indah tetap saya miliki sendiri, teman-teman juga silahkan dinikmati, dimiliki sendiri kenangan indahnya masing-masing. Ya kalau pinter kayak Gibran, nulislah buku, nulislah risalah, nulislah novel tentang indahnya cintamu. Jadi saya itu 2 kali punya 2 naskah buku yang berhubungan dengan cinta. Yang pertama saya sebut tadi ya, dari skripsinya Khalil Gibran tentang filsafat cinta. Yang kedua judulnya Risalah Patah Hati. Tuh, teman-teman mungkin beberapa sudah pegang buku itu buku lama. Terbit sekitar, saya lupa 2005 atau berapa, saya lupa itu. Nah itu jawabannya, silahkan disimpulkan sendiri. Oke, kita lanjutkan, malah melenceng ke situ. Terus, jadi selain cinta dan air mata, nanti ada teori yang lain dari Gibran yang menurut saya penting untuk kita angkat dalam memahami cinta, yaitu pertemuan 2 jiwa. Jadi cinta ini kan melibatkan 2 jiwa. Kalau bahasanya Plato itu soulmate, pecahan dari jiwa kita yang kita temukan di dunia ini dan kita sangat menginginkan bersatu kembali. Kalimatnya Gibran seperti ini: jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa, seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia.
Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Nah, ini potongan dari yang saya sebut sebelumnya tadi. Jadi, karena cinta itu pertemuan dua jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Kalau dia saling cocok, kalau dia saling nyambung, bersatu dalam kebersamaan rasa. Katanya Gibran, seperti orang asing yang girang manakala bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Kayak kita lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri, di sana ketemu orang Indonesia, sama-sama Indonesianya, itu kan seneng. Kita ada di frekuensi yang sama, sama-sama orang asing. Atau teman-teman jalan-jalan kemana lah, ke Bali apa pas main ke Jogja, ketemu orang satu kampung sendiri, kebetulan tetangga, itu kan gembiranya luar biasa. Mengapa gembira? Kita menemukan kesamaan, sama-sama orang asing. Cinta juga begitu. Jiwa itu bisa bertemu kalau menemukan frekuensi yang sama. Kita lebih bahagia ketemu orang di frekuensi yang sama, orang yang kita cintai, dibandingkan mungkin orang lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi kita merasa enggak, itu bukan aku, itu enggak levelku. Itu misalnya teman-teman nonton artis-artis atau nonton drama Korea atau nonton, itu kan yang main luar biasa, tapi kan kita enggak jatuh cinta pada mereka. Ya kita senang sama drakornya, tapi cinta kita tetap pada orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu gelombang dengan kita. Jadi rumus ini harus kita ingat-ingat. Jadi cinta itu ya tidak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak pernah ketemu sama sekali ya susah. Jadi dia butuh kenyamanan dalam kebersamaan rasa. Itu pun yang punya kebersamaan rasa. Misalnya kita ini orang bukan siapa-siapa, sementara dia orang yang jauh levelnya lebih tinggi, meskipun dekat dengan kita, biasanya ya susah nyambung. Yang nyambung itu ketika dua jiwa punya frekuensi yang sama, ketemu kesamaan-kesamaannya. Makanya dalam Islam itu kan kalau menikah itu antara lain disarankan mencari yang sekufu. Sekufu itu kalau saya mendefinisikan tidak selalu harus urusan sama-sama kaya atau level sosial, status sosialnya sama, tidak harus selalu begitu, tapi ada kesamaan pertemuan dua jiwa. Jadi dua jiwa ini frekuensinya sama, maka dia mudah bersambung. Seperti Gibran ini orangnya murung, tidak ceria karena dalam hidupnya banyak masalah. Ketemu Selma ini ya hidupnya lebih murung lagi, seperti tadi ceritanya, karena dia dipaksa menikah. Yang satu sedang sedih, yang satu sama-sama sedihnya. Nah, ketemulah di frekuensi yang sama, makanya terus nyambungnya mudah, karena jiwanya sama-sama hidup dalam kemurungan, dalam kesedihan. Jadi ini diantara teori dari Gibran adalah jiwa yang juga menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Baik, kita lihat lagi. Ya, kalau ini teori yang lain, teori tentang rasa. Bagaimana cinta itu tumbuh. Jadi ada cinta, ada rasa. Saya ambil potongan dari novel itu. Jadi di novel itu ada kalimat, sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Aku tahu sekarang apa yang sebelumnya aku tak tahu. Ini kalimat yang mengekspresikan bahwa sebelum aku mengalami langsung,
aku itu tidak ngerti apa itu cinta. Tapi sekarang aku mengerti apa itu cinta karena aku mengalaminya langsung ketika aku jatuh cinta padamu. Rasanya seperti lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan. Lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Nah, ini diksi-diksinya saya bilang tadi, ini kalimat-kalimat yang sifatnya puitis untuk menunjukkan bahwa tidak mudah menjelaskan rasa yang namanya cinta itu. Kemarin engkau seperti saudara bagiku yang menemani hidupku dan bersama-sama hidup di bawah asuhan ayahku. Sekarang aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih asing dan lebih manis daripada rasa persaudaraan. Satu percampuran rasa cinta dan ketakutan yang tak kukenal, yang memenuhi hatiku dengan duka cita dan kebahagiaan. Jadi Gibran ini kan, kalau dalam novel itu diceritakan dia ini anaknya temannya ayahnya Selma. Jadi ayahnya Selma punya teman dan Gibran ini anak temannya itu. Makanya kata Selma, kemarin engkau seperti saudara. Mungkin sama ayahnya sering diajak main ke situ. Yo, rasanya kayak saudara, yo main saja, bareng-bareng saja, tidak ada rasa apa-apa. Mungkin ya seperti teman biasa saja, teman bermain. Tapi sekarang ada rasa sesuatu yang lebih asing, tapi lebih manis daripada persaudaraan. Ini saya bilang ini tidak bisa dijelaskan, pokoknya sampean rasakan sendiri. Kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa awalnya, mungkin dulu semester 1 rasanya juga biasa saja kayak teman seperti yang lain, tapi ketika rasa itu muncul, dia kalau kemarin rasanya seperti yang lain, sekarang dia sama sekali tidak seperti yang lain. Jadi dia rasanya istimewa. Ada rasa yang asing dan lebih manis daripada saudara, daripada teman. Ada rasa duka cita tapi sekaligus kebahagiaan. Duka cita itu takut kalau nanti engkau pergi, engkau hilang, engkau tidak bersamaku, tapi juga kebahagiaan karena cinta itu kehadirannya memang membahagiakan. Jadi inilah dimensi rasa dalam cinta. Hanya yang mengalami yang tahu. Ini teori yang di semua pembahasan tentang cinta selalu disampaikan bahwa tepatnya penjelasan tentang cinta itu melalui dimensi rasa, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Baik, jadi dari sisi cinta kita belajar tentang rasa, kita belajar tentang pertemuan dua jiwa, kita belajar tentang air mata, kebebasan, daya hidup, serta cinta pertama. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya tentang penderitaan dalam cinta. Seperti saya bilang tadi, ini cerita yang lebih menonjol aspek patah hatinya. Bagaimana ketika dua orang saling mencintai tapi tidak bisa nyambung karena budaya, tradisi, adat. Semua aktornya ini merasa tidak ada satupun yang bahagia karena kungkungan budaya atau tradisi tadi. Nah, saya membaca narasi-narasi kepedihan, narasi-narasi penderitaan dalam cinta. Itu saya kategori psikologi, bagaimana psikologi orang yang sedang mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan. Itu saya kasih gambar fase-fasenya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya urusan cinta, sakit apapun yang sifatnya psikis, mungkin ditinggal orang yang kita cintai,
Hari ini kan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang meninggalkan kita lebih disayangi Allah. Ada yang mengalami rasa sakit. Apalagi hari ini era pandemi, wabah di mana-mana, rumah sakit penuh. Ini kan penderitaan demi penderitaan. Zaman dulu, saya lupa bulan apa, awal-awal corona itu kita membahas juga tentang penderitaan. Nah, kalau saya ringkas, mentalnya orang yang menderita itu urutannya seperti ini. Jadi bunyinya. Dan itu juga saya temukan dalam novel Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Jadi diawali dari pengingkaran, tidak terima, not me. Kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakan, why me? Kemudian dilanjutkan dengan permohonan, please not me. Kemudian berlanjut menjadi depresi, putus asa, why it still me. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, I will, but titik-titik. Dan yang terakhir baru it's okay. Jadi terakhir, kalau sukses melalui rasa depresi, rasa sakit berkepanjangan, biasanya terus baru diterima. Jadi yang paling awal orang itu ketika mengalami penderitaan biasanya mengingkari, not me, enggak. Kayak ada yang mungkin teman-teman merasa tiba-tiba ngereges, tiba-tiba kehilangan rasa. Itu biasanya pertama-tama denial, enggak, aku enggak kena corona kok. Ini paling demam biasa. Mungkin ada orang kesayangan yang dipanggil oleh Allah, itu biasanya pertama denial, enggak. Ini dia bisa sembuh, enggak, ini mungkin hanya enggak sadar sementara, mungkin koma saja. Ini denial, not me. Mungkin masih bisa diselamatkan, mungkin ini not me. Jadi biasanya serangan pertama itu kita ingkari, denial, bukan aku. Tidak begitu. Nah, di proses selanjutnya, ketika memang sudah jelas, sudah nyata, sudah konkret bahwa penderitaan itu memang kita alami, menimpa kita, biasanya terus ada fase mempertanyakan, why me? Salahku apa? Dosaku apa? Keliruku di mana? Mengapa aku kok dihukum seperti ini? Dan seterusnya, itu why me? Mengapa kok aku? Yang lain yang harusnya lebih pantas dipanggil dulu malah tidak dipanggil. Ini orang yang aku cintai yang dipanggil. Salahku apa? Itu why me? Itu fase kedua. Jadi setelah mengingkari kemudian mempertanyakan, ya tetap ini karena pertanyaan-pertanyaan retoris yang ya entah ditanyakan pada siapa, ya jawabannya juga ya tidak ketemu, tapi tetap ada mempertanyakan. Ini semacam protes, mungkin juga kepada Tuhan, salahku apa, dosaku apa. Setelah fase ini terlewati, biasanya masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini, please not me. Tolong jangan aku. Tolong jangan aku ini. Ya aku terima, akhirnya memang aku mengalami ini, tapi semoga ditunda dulu. Iya, ternyata aku memang corona. Semoga tesnya tadi keliru. Semoga ini seminggu saja selesai. Please not me. Nah, ini biasanya mulai banyak doa-doa, mulai banyak mendekat ke Allah. Itu biasanya fase please not me. Tolong jangan aku, tolong sembuhkan aku, tolong kembalikan dia, tolong bangunkan aku kalau ini mimpi. Itu please not me. Kalau fase ketiga ini dilewati, masuklah ke fase yang keempat.
Fase yang keempat itu why it still me. Mengapa kok tetap aku? Ternyata dia memang benar-benar pergi. Ternyata aku ini memang sedang sakit parah. Ternyata aku benar-benar corona. Ternyata aku benar-benar mengalaminya. Nah itu, ini ada kemarahan muncul. Why it still me? Ini yang tadi saya sebut depresi. Jadi stres. Ternyata benar dia pergi. Ternyata memang benar aku ini penyakitku banyak. Ini orang mulai depresi. Tapi kalau bisa mengatasi stres, mengatasi depresi, biasanya masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu, di situ saya tulis I will, but titik-titik I will itu oke lah, ndak apa-apa. Tapi semoga aku cepat sembuh. Oke, dia pergi, tapi tolong kuatkan aku, sabarkan aku. Tolong beri aku ketabahan. Nah, itu I will but. Jadi ada negosiasi. Semoga setelah ini rezekiku tetap lancar. I will but. Semoga setelah ini keluargaku tidak ada yang seperti aku, cukup aku saja. Itu I will but. Setelah mengalami fase ini, biasanya terus it's okay, tidak apa-apa, diterima. Ya memang kondisiku seperti ini. Nah, jadi dari orang pukulan pertama, kesulitan pertama, penderitaan pertama, itu ada pergeseran mental sampai level kita terima, ya mau gimana lagi, it's okay, tidak apa-apa wis. Nah, itu. Jadi saya tidak tahu ini kalau dari sisi pandemi kita ini ada di mana. Kita ada di level not me, apa why me, apa please not me, atau why it's still me, atau I will but, atau sudah it's okay. Ya tidak sederhana menjelaskannya, tapi ini kan salah satu perspektif. Di novel ini tentang penderitaan yang dialami Gibran dan Selma, itu juga mengalami fase ini. Diawali dari bukan aku, mengapa harus aku, tolong jangan aku, mengapa kok masih aku terus yang susah. Oke lah kalau begitu asal dia bahagia. Dan terakhir baru diterima 100%. Ini menurut saya penting ya bagi teman-teman mungkin yang mendampingi saudara-saudaranya yang sedang sakit, sedang menerima musibah. Tolong perhatikan level-level mentalnya ini. Ada kalanya orang yang sakit itu mungkin lebih butuh didampingi, lebih butuh dipahami. Kadang-kadang kita ini kan kesusu, pingin nasihati, pingin tutur-tutur, pingin yo pasrahkan saja semua pada Allah, kamu harus sabar kamu. Ya kita yang tidak mengalami mudah saja ngomong begitu, tapi yang mengalami kan tidak sesederhana itu. Maka mari kita juga mengempati mereka. Seandainya aku yang di posisinya mungkin lebih berduka cita dibandingkan dia saat mengalami musibah yang semacam itu. Baik, kita lihat sekarang ya bagaimana novel tadi yang ditulis Gibran itu mengekspresikan penderitaan yang dialami mereka berdua di cinta pertamanya. Baik, kita lihat. Ini bagian novel yang isinya tadi komplain, protes. Mengapa kok aku yang menderita? Ini kalimat dari Selma di hadapan Gibran. Jadi katanya Selma itu panjang sebenarnya ya. Saya ambil sebagian untuk menunjukkan ini mental, ini situasi jiwa ketika mengalami penderitaan di level awal yang kemudian kita protes. Mengapa kok aku? Apa salahku? Apa dosaku? Katanya Selma seperti ini. Antara lain, sia-siakah segala malam yang kita lalui bersama dalam cahaya rembulan di bawah pohon melati, tempat dua jiwa kita menyatu. Apakah kita terbang dengan gagah perkasa menuju bintang-bintang, lalu sekarang kita turun ke dalam jurang? Atau
tidurkah cinta ketika ia mendatangi kita? Lalu ketika ia terbangun menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Ataukah jiwa-jiwa kita mengubah angin malam yang sepoi menjadi angin ribut, yang mengoyak-oyak kita menjadi berkeping-keping dan meniup kita bagai debu ke dasar lembah? Kita tak melanggar perintah apapun, kita pun tidak mencicipi buah terlarang. Lalu apa yang memaksa kita meninggalkan surga ini? Kita tidak pernah bersekutu atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa sekarang harus terjun ke neraka penderitaan? Jadi, apa salahku, apa dosaku, apakah yang kita lakukan selama ini keliru, apakah yang kita lakukan selama ini membuat Tuhan marah, membuat cinta tersinggung, dan lain sebagainya. Jadi ini situasi ketika jiwa kita menggugat penderitaan yang kita alami. Dan sekarang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita akan berpisah? Dan kapan kita akan bertemu lagi? Haruskah kita anggap cinta itu seorang tamu asing yang datang malam-malam dan meninggalkan kita pagi hari? Ataukah kita menganggap rasa kasih sayang ini sebagai impian yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita bangun? Nah, ini keluhannya Salma kepada Gibran. Oke, nah Gibran juga menjawabnya panjang lebar dengan keluhan-keluhan kesedihannya. Jadi ini saya ambil beberapa, mungkin malam hari ini yang mendengarkan ada yang butuh kalimat yang mewakili situasi hatimu. Bagaimana situasi jiwanya Selma atau situasi jiwanya Gibran yang sebenarnya saling mencintai, tapi oleh situasi yang memaksa akhirnya tidak bisa menyambungkan cinta itu. Nah, jadi Selma harus menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran. Mungkin ada yang orang yang dicintai malam hari ini sudah menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran menurut saya bagus. Katanya Gibran begini: besok takdir akan menempatkanmu di tengah sebuah keluarga yang damai. Namun takdir akan mengirimku ke dalam dunia pergolaan dan peperangan. Engkau akan berada di rumah seseorang yang bertabur kebahagiaan karena keindahan dan kebajikanmu, sementara aku akan menjalani hidup yang penuh sengsara dan ketakutan. Engkau akan memasuki gerbang kehidupan, sementara aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sementara aku akan berada dalam kesepian. Namun, aku akan membangun sebuah patung cinta dan memujanya di lembah kematian. Nah, ini kalimatnya Gibran untuk menunjukkan bahwa aku juga tidak kalah sedihnya dengan dirimu. Engkau mungkin akan bahagia besok masuk ke keluarga yang baru, sementara aku sendirian, kesepian. Nah, ini kalimatnya Gibran. Saya lanjutkan lagi. Setelah ini ada kalimat yang menarik, bahwa meskipun begitu, cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Kata Gibran, cintalah satu-satunya yang akan menjadi penghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan ku kenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh.
Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bawah bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di hari petang, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah pecinta dan pujangga. Jadi ini menurut Gibran tidak apa-apalah, cinta nanti yang akan menemani hidupku detik demi detik, baik pagi hari, siang hari, petang hari, maupun malam hari. Di musim semi, aku akan berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan mereguk tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas, akan kubuat berkas-berkas jerami menjadi bantal dan rerumputan menjadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya. Dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan menjadi guruku. Dalam usia dewasa, cinta akan menjadi penolongku. Dan di usia renta, cinta akan menjadi kesenanganku. Cinta itu, kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku. Dan sesudah kematian pun, tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Nah, ini kalimat-kalimat puitisnya Gibran untuk menjelaskan bahwa meskipun aku tidak bisa bersamamu, tapi cinta ini akan menemaniku selalu sampai akhir. Baik di pagi hari, di siang hari, di petang hari, maupun di malam hari. Baik di musim semi, musim panas, musim gugur, maupun musim dingin. Di hari-hariku, di hariku yang masih muda, cinta akan jadi guruku. Saat aku dewasa, cinta menjadi penolongku. Dan saat aku tua, cinta akan menjadi kesenanganku. Dan nanti bahkan setelah aku mati, Tuhan pun tetap tidak memisahkan kami. Kami itu maksudnya Gibran dan cintanya. Ini menurut saya bagian-bagian yang indah dari Al-Ajnihah Al-Mutakassiroh. Boleh teman-teman pakai untuk menghibur kalau mungkin ada yang sedang dilanda patah hati. Nah, saya lanjutkan ya. Setelah itu nanti ada bagian kalimat yang dipakai judul, yaitu tentang sayap-sayap yang patah. Ada kalimat nanti setelah adegan saling menangis, saling mengungkapkan kesedihan, nanti Salma dan Gibran ini saling menyatakan bahwa sayap-sayapnya patah. Begitu aku memegang tangan Selma dan menariknya ke bibirku, ia mendekat padaku dan memberikan kecupan pada dahiku, lalu menghempaskan diri pada bangku kayu. Ia menutup matanya dan dengan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Ini keluhannya Selma di taman
sebelum Gibran pulang. Jadi di situ nanti ada kalimat yang dipakai judul sayap-sayap yang patah. Nanti setelah pulang, Gibran juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku sampai ke kamarku, dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu, aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma. Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku, dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah. Oke, ambil nafas sebentar. Jadi itulah penderitaan dua orang yang sedang mengalami cinta pertama tapi tidak tersampaikan. Baik, kita ambil tema yang sedikit berbeda. Ini bahasa saya tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kezaliman dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di Al-Ajniha Al-Mutakasiro juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja, mbok jangan pasrah saja, mari kita memberontak, mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya, ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman, tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus aduh kok sakit, jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, mas sakit mas. Nah, ya mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi dari mengingatkan jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini, kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama sakitnya, sudah luar biasa, berarti kan kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah, maka masuk ke fase ketiga, aku harus tidak sakit ini, pergilah. Ini fase mulai, fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit, pergilah itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjek tadi, mungkin orang yang injek kita dorong menjauh, pergilah, aku harus tidak sakit, karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya yo aku sudah tidak sakit lagi karena engkau sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizolimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan, penyiksaan selama berdakwah di Mekah sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ya ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi.
Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi, itu biasanya awalnya dia teriak. Biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi. Dari mengingatkan jadi minta tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua, membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework, misalnya mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya, ya tolong deh jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru oke lah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, aku akan membalasmu, atau ya sudah, aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimi. Kan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman, baik yang zolim atau mazlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimi. Coba kita perhatikan orang itu, semoga tidak nyampe level 3 yang pergilah, apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama, aku ini sakit, jangan teruskan, segera kita hentikan, tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu, yang terjadi pasti konflik, pasti tragedi kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani, menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan di level apapun, di situasi apapun, tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu, yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi ini pelajarannya. Termasuk dua orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah intens, kezolimannya semakin merajalela, ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu, mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dizolimi. Marilah Selma, marilah, dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman.
rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang, menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat, tapi rama-rama yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang hanya menginginkan ketentraman. Jadi ayolah, masuk kita ditindas terus, masa kita dizalimi terus. Nah, ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma. Ini saya sisipkan sedikit kalimatnya Gibran selanjutnya. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta, dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana dua butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita campakkan pasungan di pundak kita, dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian? Bangkitlah, dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman, bahwa halangan hidup, rintangan hidup, kesulitan hidup itu tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman, itu perintah agama bahkan untuk kita lawan, kita singkirkan. Kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu, seperti kata-katanya Gibran tadi, maka kita akan gugur sebagai syahid. Dan kalau kita sukses dan menang, maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Nah, ini jadi selain air mata dan tangisan, semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi. Meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya sad ending bukan dalam perjuangan tapi
set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma. Jadi Selma ini perempuan yang kalau teman-teman membaca di novel itu kesannya dia sebenarnya perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, perempuan yang punya visi pandangan ke depan yang jauh. Maka dengan berbagai pertimbangannya sendiri, dia nanti lebih memilih pasrah untuk dinikahkan. Nanti kita lihat kalimat-kalimatnya Selma yang menunjukkan betapa dia ini kuat. Jadi saya sisipkan sebentar ya situasi perempuan, apalagi perempuan di zaman ini, zaman ketika pengalamannya Gibran mengalami cinta pertama ini. Jadi memang peradaban manusia itu banyak yang memposisikan perempuan itu dalam posisi yang tidak menyenangkan sebagai manusia. Peradaban-peradaban awal manusia, kalau teman-teman membaca banyak referensi, khususnya dari kajian-kajian feminis misalnya, di situ banyak sekali kritik-kritik terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi perempuan sebagai manusia. Saya sisipkan sedikit ya sebentar tentang perempuan ini. Nanti kita kontekskan dengan seorang Selma Karami. Di catatan saya, ini di luar teori-teori besar yang digagas oleh para feminis. Jadi dalam sejarah itu perempuan itu citranya, eksistensinya, kedudukannya dalam kehidupan ini punya banyak kategori yang menurut saya sifatnya negatif. Bagi yang mengalami pasti tidak menyenangkan. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 status perempuan. Ada yang bilang ini imbas dari peradaban yang cenderung patriarki dan macam-macam alasannya. Tapi nanti lain waktu kita bahas itu. Saya ingin membahas dulu statusnya ini untuk memahami mengapa sih kok nasibnya perempuan tangguh kuat seperti Selma ini jadi mengenaskan. Di peradaban-peradaban awal manusia, sering perempuan itu diperlakukan seperti barang. Jadi seperti barang itu, ya dia persis seperti kepemilikan barang. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya, zaman Arab pra-Islam itu bahkan dari seorang ayah ketika dia meninggal diwariskan pada anaknya. Dia semacam properti. Kepala-kepala suku misalnya zaman itu semakin tinggi status sosialnya kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Jadi posisinya mirip seperti barang saja. Kalau perang selesai dia jadi rampasan, sebagaimana rampasan barang-barang yang lain. Jadi ini problem. Ada kalanya juga perempuan itu dipandang hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Di pelengkap itu ya dia tidak penting, dia tidak utama. Tugasnya di muka bumi ini hanya melengkapi laki-laki, hanya mendukung laki-laki, hanya pokoknya yang sifatnya komplementer, melengkapi. Dia bukan menu utama dalam hidup ini. Itu ada posisi seperti itu. Banyak fakta-fakta, fenomena-fenomena sejarah yang memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap. Yo samalah posisinya, ada raja, ada permaisuri. Dengan permaisuri itu posisinya lebih banyak pelengkap. Ada pandangan yang seperti itu. Ada kalanya perempuan itu tidak sebagai pelengkap, tapi dianggap sebagai manusia yang kurang lengkap. Ada bahkan beberapa filosof Yunani ada yang bilang bahwa perempuan itu manusia yang setengah.
Jadi dia kurang lengkap. Mungkin akalnya dianggap kurang, kemudian kemanusiaannya dianggap kurang. Jadi ya dianggap manusia, tapi manusia yang tidak lengkap. Ada pandangan seperti itu. Ada pula pandangan perempuan itu sebagai sumber masalah. Jadi hadirnya perempuan itu jadi titik munculnya berbagai permasalahan. Mungkin dianggap penggoda lah. Ada yang ini gara-gara Ibu Hawa ini sampai Nabi Adam dirayu makan buah khuldi sehingga diturunkan dari surga. Ini perempuan itu banyak kan cerita-cerita misoginis itu yang perempuan dianggap sebagai masalah. Ada fase tertentu, fenomena tertentu dalam sejarah yang memposisikan perempuan sebagai masalah. Ada juga pandangan situasi historis yang memposisikan perempuan sebagai objek. Jadi sebagai objek itu dia jadi yang diatur, dia jadi yang diperintah, dia jadi yang ditata. Suaranya sendiri tidak didengar. Ini objek. Selalu yang bersuara itu kan subjek. Objek itu bagian yang dikenai. Nah, ada fase-fase sejarah yang perempuan jadi objek. Bahkan milih zaman-zaman awal modern, milih pemimpin pemilu, ada di awal-awal itu perempuan tidak punya hak suara. Jadi dia tidak boleh ikut ngatur, dia hanya cukup diatur. Ini bahasa saya perempuan sebagai objek. Kemudian ada juga pandangan perempuan sebagai yang perlu dibela. Yang perlu dibela itu ini sebenarnya mirip objek tadi. Jadi perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap perlu dukungan laki-laki. Ini berarti dia diposisikan lemah. Mungkin suaranya didengar, tapi dia dianggap lemah, tidak penting. Nah, kemudian ada juga ini semacam hierarki ya, semakin membaik, tapi juga belum positif. Ada juga pandangan bahwa perempuan itu yang kedua. Kalau istilahnya Simone de Beauvoir itu second sex, yang kedua. Yang kedua itu ya suaranya mungkin didengar, keberadaannya diakui, tapi setelah laki-laki. Kita kan ngomong juga selalu laki-laki dan perempuan. Mau dibalik perempuan dan laki-laki aja kan kita agak kesulitan hari ini. Sudah terlanjur terbiasa. Jadi perempuan selalu posisinya yang kedua setelah laki-laki. Muslimin, muslimat, kemudian mahasiswa, mahasiswi, kemudian bapak, ibu, ini selalu posisinya kedua. Jadi urusannya laki-laki beres dulu, baru urusannya perempuan. Atau bisa juga urusannya perempuan itu bagian dari urusan laki-laki. Jadi ini posisinya dalam sejarah. Dan yang terakhir, ini fenomena modern, pasca modern dalam peradaban ekonomi yang kapitalistik. Perempuan itu sering jadi komoditas. Jadi sumber keuntungan. Jadi dicari, diolah, dikelola keberadaannya bagaimana dia jadi sumber keuntungan bagi para pemilik modal. Mungkin lewat iklan kecantikan, mungkin lewat media sosial yang bagian TikTok, mungkin pokoknya dicari sumber di mana dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang kadang-kadang ya perempuannya sendiri menikmati posisi sebagai komoditas itu karena dia melihat ada untungnya banyak. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diposisikan sebagai sumber keuntungan. Ini tidak jauh-jauh sebenarnya kayak dia sebagai objek tadi. Nah, ini mungkin bahan diskusi ya kapan-kapan untuk teman-teman yang peminat kajian tentang perempuan. Jadi dalam sejarah itu ada momen ketika perempuan diperlakukan seperti barang, bukan manusia. Ada momen ketika perempuan dianggap hanya pelengkap saja, bukan dirinya sendiri secara utuh. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu manusia tapi yang kurang lengkap.
Ada yang menganggap perempuan itu sumber masalah. Ada yang kemudian memposisikan perempuan hanya sebagai objek saja. Eksistensinya tidak didengar. Ada yang memposisikan perempuan sebagai yang lemah, yang perlu dibela. Ada yang secara tidak sadar memposisikan perempuan sebagai selalu yang kedua. Dan hari-hari ini secara tidak sadar, perempuan banyak diposisikan sebagai sumber keuntungan, sebagai komoditas. Nah, ini ya PR kita bersama, karena betapapun ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan kita untuk peduli pada perempuan. Jadi ini PR peradaban sebenarnya. Ya, banyak teman-teman yang sudah berjuang di sini. Menurut saya perlu lebih kaya lagi strategi untuk penyadaran bahwa perempuan juga manusia dengan segala kekurangan, kelebihan, hak dan kewajibannya, sebagaimana juga laki-laki. Semoga nanti ada sesi lagi, entah bulan apa, kita membahas tema-tema perempuan. Oke, nah ini sebenarnya saya ingin masuk ke kuatnya seorang Selma Karami berhadapan dengan Gibran. Kalau Gibran tadi kan mengajak, ayo berontak saja wes, kita sudah begitu sakitnya mengalami kezaliman, penderitaan ini, ayo kita berjuang. Nah, ini ada kalimat pertama-tama, dia menyatakan begini, katanya Selma, apakah engkau minta aku bersabar sedangkan engkau sendiri memerlukan kesabaran itu? Bisakah seorang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Atau mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang sakit lain, sedangkan ia sangat memerlukan? Nah, jadi ini Gibran seolah-olah menunjukkan ini loh bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu betapa merasa kuat, merasa egois, ingin nabrak saja, lari saja, berjuang saja, ngamuk saja, berontak saja. Tapi seorang perempuan dengan nalurinya, dengan keistimewaan, dengan kelebihannya, dia tidak sekedar ujuk-ujuk ingin enak, ingin senang, tapi juga peduli dan peka terhadap lingkungan, situasi, termasuk terhadap orang yang dicintainya. Iya, berjuang, yo iya. Engkau minta aku kuat, oke, tapi engkau sendiri apa sudah kuat? Engkau sendiri apa sudah sabar? Bisakah orang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Jadi kalau engkau sendiri lapar, jangan memberikan roti padaku, itu kan bahasanya Selma begitu. Pakailah rotimu itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang saya sebut kekuatan seorang perempuan. Nah, ini ada kalimatnya lagi dari Selma. Jadi ini menunjukkan betapa dia menurut saya lebih kuat daripada Gibran. Katanya Selma begini, dengarlah kekasihku, dengarlah baik-baik. Kini aku berdiri hari ini di sini, di pintu kehidupan baru yang sama sekali aku tak tahu. Aku laksana seorang tunanetra yang meraba-raba jalannya sedemikian rupa sehingga ia takkan jatuh. Kekayaan ayahku telah menempatkan diriku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tidak mengenalnya, tidak juga mencintainya. Namun, aku akan belajar mencintainya dan aku akan mematuhinya, melayaninya, membuatnya bahagia. Akan kuberikan padanya segala yang dapat diberikan oleh seorang perempuan tak berdaya kepada seorang laki-laki perkasa.
Akan tetapi engkau, kekasihku, masih berada dalam puncak kehidupan. Engkau bisa berjalan dengan bebas, menempuh jalan kehidupan yang luas, lapang, bertaburkan bunga. Engkau bebas melanglang dunia dengan obor hati nuranimu yang menerangi jalanmu. Engkau bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuka hati. Engkau bisa mengukirkan namamu pada wajah kehidupan karena engkau laki-laki. Engkau bisa hidup sebagai seorang tuan karena kekayaan ayahmu tidak akan menempatkan dirimu pada pasar budak untuk diperjualbelikan. Engkau bisa menikahi perempuan pilihan hatimu, dan sebelum perempuan itu tinggal di rumahmu, engkau bisa membiarkannya menghuni hatimu dan bisa saling bertukar janji tanpa ada yang menghalang. Jadi bukannya Selma ini tidak mau tadi diajak lari atau diajak berjuang, diajak melawan oleh Gibran. Tapi yang jadi pertimbangannya Selma adalah Gibran sendiri. Dia tahu Gibran ini orang pinter, seorang yang berkualitas, yang masih bisa bebas mendaki jalan hidupnya sampai puncak. Jadi mempertimbangkan itu, dalam pertimbangannya Selma, kalau mereka berdua lari, mungkin Gibran tidak akan jadi orang besar sebagaimana potensi yang dia lihat pada dirinya Gibran. Ya mungkin kalau saat itu mereka berdua jadi lari, ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin kita tidak akan mengenal Khalil Gibran sebagai seorang penyair dan pujangga besar. Dan Selma membaca dengan tepat situasi itu. Makanya dia, meskipun aku ini sakit, meskipun aku ini seperti tunanetra, jadi orang buta yang tidak tahu jalannya kemana, meskipun dia menderita menikah dengan orang mencintai, dia lebih memilih sudahlah, tidak apa-apa. Bahasa kasarnya kan gitu. Tidak apa-apa, saya kuat-kuatkan. Asal engkau selamat, asal engkau bisa sukses ke depannya. Ukirlah namamu pada wajah kehidupan. Jadi ini katanya Selma. Jadi ini yang menurut saya bahwa justru Selma ini perempuan yang sangat kuat. Jadi kita lihat ya kalimat selanjutnya. Ia diam sesaat, kemudian menambahkan seraya air mata mengalir pada pipinya. Aku tidak takut terhadap pendeta, karena orang-orang yang tenggelam tidak takut basah. Namun aku khawatir kalau engkau jatuh ke dalam jebakan dan menjadi mangsanya. Engkau masih muda dan bebas merdeka seperti sang surya. Aku tidak takut akan takdir yang telah menancapkan anak-anak panahnya ke dalam dadaku. Tetapi aku khawatir kalau sang naga akan menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu mendaki puncak gunung, tempat masa depan menantimu dengan ketenangan dan kegembiraannya. Jadi pertimbangannya Selma adalah cintanya. Orang yang dia cintai jangan sampai jatuh. Dia merasa bahwa aku sudah tenggelam, maka engkau jangan ikut tenggelam. Engkau masih muda, engkau masih bisa jadi orang besar. Jadi aku tidak takut takdir menancapkan anak panahnya ke dadaku, tapi aku khawatir kalau sang naga menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu ke puncak gunung. Jadi berjalanlah terus, jangan peduli aku, jangan peduli rasa sakitku. Dengan bahasa ringkasnya begitu. Jadi perempuan yang sebenarnya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia menerima untuk menahan semua itu demi orang yang dia cintai. Ini yang saya sebut bahwa disitulah rahasia kekuatan seorang perempuan.
Dan Gibran mengomentari kuatnya hati perempuan itu di novel itu. Misalnya dia bilang begini, hati seorang perempuan tak akan berubah oleh waktu dan musim. Bahkan jika mati, hati itu abadi, tak akan hilang tersisih. Hati seorang perempuan laksana sebidang lahan yang berubah menjadi medan pertempuran. Sesudah pohon-pohon ditumbangkan dan rerumputan terbakar dan batu-batu karang memerah oleh darah dan bumi ditanami tengkorak dan tulang belulang, ia akan tenang dan diam, seolah-olah tiada sesuatu pun terjadi, karena musim semi dan musim gugur datang pada waktunya dan memulai pekerjaannya. Jadi Gibran ini mengagumi kekuatan seorang perempuan. Kalau teman-teman jeli, perempuan, apalagi ibu kita, nanti di Al-Ajniha Al-Mutakasiro itu ada beberapa paragraf yang menjelaskan betapa mulia, betapa dahsyatnya seorang ibu. Jadi kalau ada bencana, kalau ada ontran-ontran, ada huru-hara, ada di situ kalimatnya rerumputan terbakar, batu-batu karang memerah. Ini kan biasanya vokalnya laki-laki. Nanti belakangan yang bagian menenteramkan, bagian membereskan kembali, yang bisa menampung sisa-sisa konflik, sisa-sisa perselisihan, itu ya para perempuan, ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita. Jadi di situ kata Gibran, kunci kuatnya perempuan. Ya nanti banyak ilustrasi, banyak contoh, tapi teman-teman bisa merasakan tangguhnya seorang perempuan. Ada yang bilang perempuan itu punya kualitas momong. Jangan dikira momong itu mudah. Ya momong itu tidak selalu momong anak kecil, balita. Jadi alam semesta ini butuh pemomong. Kehidupan ini butuh pemomong. Untuk bisa ngomong dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ketangguhan, dibutuhkan kesadaran. Orang yang tidak sabaran, orang yang tidak kuat, orang yang tidak tangguh, tidak akan bisa ngomong. Nah, kemarin saya bilang ada yin, ada yang. Hari ini terlalu banyak yang, kekurangan yin. Silahkan diulang lagi ya kajian bulan yang lalu. Terlalu banyak kualitas laki-laki yang menonjol, kekurangan kualitas keperempuanan, sehingga situasi yang terjadi banyak tabrakan-tabrakan, banyak konflik-konflik, banyak kalimat-kalimat keras, banyak situasi-situasi yang mengeras. Maka saatnya kita harus utamakan perempuan dengan kekuatannya, dengan kepekaannya, dengan kepeduliannya. Ini maunya Gibran dalam kalimat itu. Karena perempuan itu tidak akan berubah oleh waktu dan musim. Mereka sangat tangguh. Saya lanjutkan tadi. Inilah kalimat terakhir ya dari Selma untuk membuat Gibran sudahlah, tidak usah berontak, nanti justru hidupmu akan hancur. Kalimatnya dari Selma. Sekarang aku akan kembali dengan rasa bahagia menuju guaku yang gulita, tempat para hantu mengerikan bersemayam. Jangan iba padaku kekasih, dan jangan berduka cita untukku, karena sekali jiwa menyaksikan bayang-bayang Tuhan, selamanya tak akan pernah takut pada hantu-hantu jahat. Dan mata yang sekali menampak surga tak akan terpejam oleh duka derita dunia. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri. Prajurit yang melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya, tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan.
Jadi ini menegaskan, jadi Selma maunya adalah ndak usah peduli padaku, biarlah aku kembali pada guaku yang gelap gulita. Ndak usah kasihan padaku, aku sudah kuat, aku sudah mengalami berbagai penderitaan. Tapi penderitaan-penderitaan itu apapun bagiku kecil. Makanya dia pakai analogi prajurit yang berperang. Nah, ini kemenangannya prajurit-prajurit itu. Bagi Selma kemenangannya adalah suksesnya Gibran. Jadi berhasilnya Gibran meniti masa depannya yang cemerlang. Jadi ini bagi saya kekuatan seorang perempuan dalam mendukung kesuksesan laki-laki. Digambarkan dengan pengorbanannya Selma demi keberhasilannya Gibran. Karena kalau Gibran nekat seperti ajakannya tadi, melawan kemudian menghancurkan tradisi, mungkin dia sendiri juga akan kesulitan. Karena susahnya melawan tradisi yang sudah mengakar itu tidak semudah kita mengucapkan kata-kata yang heroik. Jadi ya mungkin kalau pakai strategi budaya tertentu bisa ya kita mengatasi budaya tradisi lah, ini urusannya laki-laki dan perempuan, waktunya durasinya pendek. Jadi bertahan atau lari. Cuma kalau lari pertimbangannya Selma, Gibran juga nanti dikorbankan. Nah, lama-lama nanti Gibran sadar bahwa ada sesuatu yang dipahami Selma yang sampai nanti dia menyimpulkan apa itu, yaitu kesetiaan. Kata Gibran, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana lebih luhur dan lebih indah. Namun kini aku telah terpaku hanya pada satu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita menjadi indah dan terhormat. Jadi akhirnya dalam pandangannya Gibran melihat kisah situasi tadi, dia melihat bahwa ini enaknya memberontak dan bahagia atau pengorbanan yang luhur. Yang diinginkan Gibran tadi pemberontakan untuk memperoleh kebahagiaan, tapi Selma lebih memilih pengorbanan. Apakah pemberontakan atau pengorbanan? Akhirnya Gibran menemukan jawabannya bukan pemberontakan, bukan pengorbanan, tapi kesetiaan. Jadi apapun pilihannya, kalau dilandasi kesetiaan, maka perilaku itu menjadi indah dan terhormat. Jadi pengorbanan Selma akan indah kalau itu didasari pada kesetiaannya, pada cintanya pada Gibran. Sebenarnya juga pemberontakan pun akan indah kalau dasarnya adalah kesetiaan pada nilai-nilai cinta, pada nilai-nilai kemanusiaan, pada nilai-nilai keadilan untuk membebaskan diri dari kezaliman. Jadi dua-duanya bagus, asal didasarkan pada nilai kesetiaan, pada kemanusiaan, pada cinta dan keadilan. Akhirnya ya karena tidak mungkin Gibran memaksakan keinginannya pada Selma, jadilah Selma tetap hidup dalam keluarganya dan Gibran sendirian. Dengan nanti banyak panjang narasi-narasi kisah cintanya Gibran dengan banyak perempuan yang lain yang bisa dikatakan semuanya gagal. Nah, jadi ya meskipun nanti pada akhirnya tragis karena Selma ini akhirnya meninggal. Kemudian dia sempat punya anak juga, bayinya meninggal. Jadi
diakhiri dengan tragedi-tragedi untuk membuat isinya novel ini semakin muram, semakin sedih. Baik, teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit sudah bisa ditangkap beberapa pelajaran dari novel tipis yang judulnya Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini, sayap-sayap patah. Apakah dengan berakhirnya kebersamaan, berakhirnya kedekatan, berakhirnya pertemuan dalam cinta berarti cinta itu hilang? Ya tentunya tidak. Seperti tadi Gibran dengan kata-kata yang panjang, apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari, cinta akan tetap menemaniku. Apakah musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, cinta akan tetap bersamaku. Itu kalimat-kalimatnya Gibran. Saya tutup sesi malam hari ini dengan kalimat-kalimat yang nadanya sama dari Selma. Katanya Selma, tetaplah mencintaiku. Aku ingin engkau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang penuh duka. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara mengenang sebidang kolam yang tenang, tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu yang mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih, mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Jadi, mungkin kita tidak bertemu lagi, mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kenanglah aku selalu dalam cintamu padaku dan cintaku padamu. Sebagaimana seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya dalam situasi duka cita, sebagaimana seorang pengembara yang mengenang sebuah kolam yang dia temukan dan tempat dia minum, atau seorang ibu mengenang anaknya yang mati sebelum melihat cahaya. Jadi ini kan kenangan, maksudnya kenangan yang tidak mungkin dilupakan, kenangan yang akan selalu hidup. Sering orang menyuruh kalau orang sudah putus itu mbok move on. Ya, move on itu berarti melanjutkan hidup. Tidak harus berarti melupakan yang kalian cintai. Tidak masalah, menghidupkan kenangan dalam cinta itu menurut saya bagian dari menghidupkan hati kita. Jadi menghidupkan agar kita tidak terjebak dalam hati yang kaku, yang keras, yang penuh kebencian, hanya berisi persaingan, ambisi-ambisi duniawi. Yang melembutkannya antara lain adalah menghidupkan cinta dalam hati kita. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit-sedikit ada yang bisa diambil dari ngaji kita malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan kisah novel tentang cinta dan patah hati yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita ketemu Syekh Nizomi kembali yang menulis Laila Majnun dan Yusuf Zulaikha. Kita ambil salah satu naskah beliau yang belum kita bahas, yaitu Khosrow dan Shirin. Baik, kita akhiri sesi malam hari ini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.